Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Saya Trifari Lestari dalam mata pelajaran PPKN kelas 8 semester 2 pada materi nilai-nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika. Namun sebelumnya, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita mulai memasuki pembelajaran ini. Simak baik-baik ya. Kompetensi dasar pengetahuannya yaitu memproyeksikan nilai-nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya mengaitkan hasil proyeksi nilai-nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. A. Sumpah Pemuda dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Lahirnya Sumpah Pemuda hasil perkembangan dari organisasi Budi Utomo yang mempelopori perjuangan menanamkan rasa kebangsaan dan nasionalisme, yang melahirkan organisasi pemuda yang menjadi cikal bakal Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda terjadi sebelum Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka. Sumpah Pemuda menjadi inspirasi serta semangat bagi perjuangan para pemuda dalam mencetuskan dan mendesak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum ikrar Sumpah Pemuda dikumandangkan, perlawanan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan dan sporadis atau tidak merata, tidak menentu, tergesa-gesa, dan asal melawan. Akibatnya, perlawanan bangsa Indonesia mudah dipatahkan oleh bangsa Belanda. Kondisi tersebut mendorong para pemuda untuk bersatu dan mengikrarkan diri sebagai bangsa yang memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Untuk mengetahui perjuangan pemuda Indonesia menuju kemerdekaan, simaklah penjelasan berikut. Yang pertama, perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Pada masa penjajahan, rakyat Indonesia nyaris tidak mendapatkan pendidikan. Rakyat Indonesia hidup dalam kebodohan, kemelaratan, dan keterbelakangan. Akan tetapi, perkembangan industri dan modernisasi pada abad ke-20 membuat kaum terpelajar atau golongan intelektual tersebut kemudian mendirikan organisasi sebagai media perjuangan membebaskan Indonesia dari penjajahan. Awal perjuangan para pemuda Indonesia memprakarsai Sumpah Pemuda 1928 adalah berdirinya Budi Utomo. Pada saat itu, bangsa Indonesia, khususnya pemuda Indonesia, mulai bangkit. Akibat berdirinya organisasi Budi Utomo, dan kemudian memunculkan organisasi baru seperti Trikoro Darmo, Jong Sumatera Nenbon, Jong Ambon, Jong Betawi, Jong Minahasa, Sekar Rukun, dan Pemuda Timor. Pemuda-pemuda yang ada di daerah sangat bersemangat, namun rasa persatuan mereka terhadap tanah air sangatlah minim. Organisasi-organisasi itu gencar melakukan pengumandangan persatuan bangsa, khususnya organisasi Perhimpunan Indonesia. A. Trikoro Darmo.
Organisasi Trikoro-Darmo didirikan pada 9 Maret 1915 di Jakarta atas inisiatif para pemuda seperti Satiman, Kadarman, dan Sunardi. Tokoh Trikoro-Darmo merupakan organisasi pemuda pertama di Indonesia. Trikoro-Darmo berarti 3 tujuan mulia, yaitu sakti, budi, dan bakti. Pada tahun 1918, Trikoro-Darmo mengganti namanya menjadi Jong Java atau Pemuda Jawa. Jong Sumatra Nenbon. Jong Sumatra Nenbon didirikan pada 9 Desember 1917 di Gedung Stovia, Jakarta. Organisasi ini didirikan oleh para pemuda pelajar yang berasal dari Pulau Sumatera. Jong Sumatra Nenbon memiliki tujuan untuk mempererat hubungan persaudaraan antara pemuda-pemuda pelajar yang berasal dari Sumatera. Dalam kegiatannya, Jong Sumatra Nenbon berusaha mendidik para pemuda yang berasal dari Sumatera agar memiliki rasa cinta terhadap kebudayaan sendiri, sehingga mampu menjadi pemimpin bangsa. Tokoh-tokoh Jong Sumatra Nenbon antara lain Muhammad Hatta, Muhammad Yanmin, Muhammad Tamsil, Bahder Johan, As-Sa'ad, Abu Hanifah, dan Adnan Kapaugani. Selanjutnya ada Jong Minahasa Bond. Pada 1918, pemuda-pemuda Minahasa dari Sulawesi Utara mendirikan perkumpulan pemuda Minahasa yang diberi nama Jong Minahasa Bond. Organisasi ini bertujuan menggalang dan mempererat persatuan dan tali persaudaraan pada pemuda pelajar dari Minahasa. Tokoh Minahasa pada organisasi ini adalah Gr. Pantau. Jong Celebes. Jong Celebes adalah organisasi pemuda yang menghimpun para pemuda pelajar yang berasal dari Celebes atau Pulau Sulawesi. Jong Celebes yang dapat diartikan sebagai pemuda Pulau Sulawesi merupakan salah satu organisasi penentang kolonial Belanda. Didirikan antara tahun 1918 hingga 1919. Lahir berkat pengaruh politik etis Belanda. Jong berasal dari bahasa Belanda yang berarti pemuda, dan Celebes merupakan sebutan lain untuk Pulau Sulawesi. Seperti namanya, organisasi ini menghimpun para pemuda pelajar yang berasal dari Sulawesi dengan tujuan mempererat rasa persatuan dan tali persaudaraan. Tokoh-tokoh Jong Celebes yaitu Arnold Monotutu, Wawo Runtu, dan Magdalena Mokoginta. Selain keempat organisasi tersebut, muncul organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan, seperti Jong Ambon, Jong Borneo, Jong Bataksbon, Pemuda Indonesia, Pemuda Kaum Betawi, dan Sekar Rukun. Selain organisasi bersifat kedaerahan, juga muncul organisasi yang bersifat aliran agama, seperti
Jong Islamiten Bond atau JIB. Sepak terjang para organisasi pemuda membuat suasana pergerakan kebangsaan semakin meriah. Akhirnya, pada 15 November 1925, dilaksanakan pertemuan organisasi pemuda yang membahas tentang rencana Kongres Pemuda. Pada tanggal 15 November 1925 diadakan Kongres Pemuda untuk membahas panitia pelaksanaan kesepakatan bersama. Dan pada tanggal 30 April 1926, organisasi pemuda berkumpul dan melaksanakan rapat Kongres Pemuda I. Kongres ini berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia merupakan cita-cita bersama seluruh pemuda di Indonesia. Seluruh organisasi kepemudaan bertujuan untuk menggalang persatuan. Kongres Pemuda I belum dapat menghasilkan suatu keputusan yang dapat mempersatukan para pemuda-pemuda Indonesia secara nasional. Namun, Kongres ini telah menambah rasa cinta tanah air yang tinggi pada diri para pemuda Indonesia. Adapun tujuan Kongres Pemuda pertama secara khusus sebagai berikut: meningkatkan persatuan dan kesatuan, mempererat hubungan semua perkumpulan Indonesia, mengatasi kepentingan suku-suku bangsa, bahasa, dan agama. Kemudian dilanjutkan dengan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada 27 hingga 28 Oktober 1928 di Jakarta atas inisiatif PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang dipimpin oleh Sugondo Jojo Puspito. Kongres Pemuda II dilaksanakan di tiga gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat. Rapat pertama diselenggarakan pada Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenlingen Bonn di Lapangan Banten. Rapat kedua diselenggarakan pada Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Ostjava Bioskop. Dan rapat ketiga diselenggarakan pada Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Indonesian Club Kramat. Pada rapat tersebut, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepaduan. Kongres Pemuda II ini menghasilkan keputusan penting yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Adapun tujuan Kongres Pemuda II yang kemudian dikenal dengan tujuan Sumpah Pemuda sebagai berikut: melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia, dan memperteguh persatuan Indonesia. Pada rapat umum yang ketiga yang juga merupakan sidang penutup Kongres, bertepatan dengan hari Minggu malam Senin 28 Oktober 1928, dibacakan hasil keputusan Kongres. Intinya berbunyi: 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan,
bahasa Indonesia. Inilah yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda dan dibacakan kembali setiap upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober setiap tahun. Istilah Sumpah Pemuda tidak serta-merta muncul dalam putusan Kongres tersebut. Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin kemudian diserahkan kepada Sugondo. Pada awalnya, Sumpah Pemuda dibacakan oleh Sugondo, kemudian dijelaskan oleh Muhammad Yamin. Sebelum Kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta Kongres. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada 1928 pada media cetak surat kabar Sinpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan lagu itu adalah lagu kebangsaan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.